Renungan hari ini diambil dari buku Kebahagiaan Sejati bab 4, judulnya Pengakuan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Syarat-syarat untuk memperoleh kemurahan Tuhan itu sederhana, adil, dan wajar. Allah tidak mengharuskan kita melakukan hal yang amat sulit agar kita dapat memperoleh keampunan dosa. Kita tidak perlu mengadakan perjalanan yang panjang dan meletihkan atau membuat tebusan yang menyakitkan untuk memuji diri ke hadapan Tuhan di surga atau untuk menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kita, melainkan orang yang mengaku dan meninggalkan dosanya lah yang akan mendapat kemurahan. Seorang rasul berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Yakub 5 ayat 16. Akuilah dosa-dosamu kepada Tuhan Allah, hanya Dia yang dapat mengampuninya. Demikian pula kesalahan kepada sesama. Jika Anda menghina sahabat atau sesamamu, Anda harus mengakui kesalahanmu dan adalah kewajibannya memaafkan Anda. Kemudian carilah keampunan dari Allah, karena orang yang telah Anda sakiti hatinya itu adalah milik Allah, dan dengan menyakiti dia berarti Anda berdosa melawan Khalik dan penebusnya. Masalah itu sampai ke hadapan perantara sejati yang hanya satu-satunya itu, yakni iman besar kita yang telah dicobai, hanya tidak berdosa dan karenanya dapat membasuhkan kita dari setiap dosa noda kesalahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan cara mengakui kesalahan mereka berarti belum memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan dan belum mempunyai kerendahan hati yang sejati dalam jiwa dan roh yang tulus mengakui dosa-dosa kita, jijik akan kesalahan-kesalahan kita, berarti kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah mendapat damai Allah. Satu-satunya sebab mengapa kita tidak mendapat keampunan dari dosa-dosa kita pada masa lampau ialah karena kita tidak mau merendahkan hati serta menurut syarat-syarat firman kebenaran itu. Petunjuk-petunjuk yang jelas telah diberikan mengenai hal ini. Pengakuan dosa, apakah di hadapan orang banyak atau sendirian, haruslah dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan tulus, bukan karena rasa terpaksa dari orang yang berdosa itu, bukan pula dengan cara sembrono dan remeh atau dipaksa oleh orang-orang yang tidak menyadari rasa jijiknya sifat dosa itu. Pengakuan yang mengalir dari segenap jiwa berjalan menuju Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya. Penulis Mazmur berkata seperti berikut, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Mazmur 34 ayat 19. Pengakuan yang sesungguhnya selalu bersifat unik serta mengakui dosa-dosa yang khusus pula. Barangkali keadaan dosanya itu sedemikian rupa sehingga harus dibawa ke hadapan Allah saja. Mungkin itu harus diakui kepada orang-orang yang telah menderita karenanya, atau mungkin pula kesalahan yang dilakukan di hadapan orang banyak sehingga perlu diakui di hadapan orang banyak. Tetapi semua pengakuan haruslah pasti dan langsung pada sasarannya, mengakui dosa yang nyata-nyata telah dilakukan. Pada zaman Nabi Samuel, orang-orang Israel sesat jauh dari Tuhan. Mereka telah menderita menanggung akibat dari dosa mereka, karena mereka telah kehilangan iman dalam Tuhan, kehilangan kearifan akan kuasa serta kebijaksanaan Tuhan dalam memerintah bangsa, hilang keyakinan di dalam kemampuannya melindungi dan mempertahankan pekerjaannya. Mereka berpaling dari pemerintah atas semesta alam dan mereka ingin memerintah sebagaimana bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Sebelum mereka mendapat damai, mereka membuat pengakuan yang pasti seperti berikut. "Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel 12 ayat 19. Dosa yang mereka sadari itulah yang harus diakui. Rasa tak berterima kasih mereka menekan jiwa-jiwa mereka serta memisahkan mereka dari Allah. Tanpa pertobatan dan pembaruan yang sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menentang Allah haruslah dibuang. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Tugas yang hendak kita lakukan amat jelas dipaparkan di hadapan kita. "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya. Menurut peraturan-peraturan pemberi hidup, tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
Yeskiel 33 ayat 15. Berbicara mengenai pekerjaan pertobatan ini, Paulus berkata, sebab perhatikanlah betapa justru sukacita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. 2 Korintus 7 ayat 11. Apabila dosa sudah mematikan ajaran-ajaran moral, maka orang-orang yang berdosa tidak akan dapat lagi melihat kekurangan tabiatnya atau menyadari hebatnya kejahatan yang telah dilakukannya. Jadi kecuali dia menyerah dalam berkuasa Roh Kudus yang meyakinkannya, maka dia tetap buta terhadap dosa-dosanya. Pengakuan-pengakuan yang diadakannya tidak sungguh-sungguh dan tulus hati. Terhadap pengakuan segala dosanya selalu disertai dalih-dalih mengatakan bahwa kalau bukan karena situasi tertentu dia tidak akan pernah melakukan ini dan itu atas hal mana dia ditegur. Sesudah Adam dan Hawa memakan buah pohon larangan itu, mereka dipenuhi satu perasaan malu dan takut. Mula-mula yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mencari maaf atas dosa mereka agar lepas dari hukuman maut yang menakutkan itu. Ketika Tuhan menanyakan tentang dosa mereka, Adam menyalahkan Tuhan dan teman hidupnya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lalu perempuan itu pun menyalahkan ular dengan berkata, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Mengapa engkau jadikan ular itu? Mengapa engkau membiarkannya masuk ke Taman Eden? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang terselubung di dalam dalihnya atas dosanya. Justru menuduh Allah bertanggung jawab atas kejatuhan mereka dalam dosa. Roh membenarkan diri sendiri bermula dari bapa segala dusta itu, dan telah ditunjukkan pula oleh semua putra-putri Adam. Pengakuan-pengakuan semacam ini tidaklah diilhami oleh Roh Allah dan tidak akan diterima Tuhan. Pertobatan yang sejati akan menuntut manusia untuk merasakan kesalahannya sendiri serta mengakuinya tanpa kemunafikan. Seperti seorang pemungut cukai yang tidak berani mengangkat kepalanya menengadah ke langit, dia berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini." Dan barang siapa yang mengakui salahnya akan dibenarkan karena Yesus memohon dengan darahnya demi jiwa yang bertobat. Pelbagai teladan dari hal pertobatan yang murni dan rendah hati dalam firman Tuhan menunjukkan satu pengakuan di dalam mana tiada dalih untuk dosa atau upaya membenarkan diri sendiri. Rasul Paulus tidak berusaha menudungi dirinya sendiri. Dia melukiskan dosanya dalam keadaan yang sehitam-hitamnya, tidak berusaha mengecilkan kesalahannya, katanya. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap. Kisah 26 ayat 10 dan 11. Dia tidak segan-segan menyatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka itu akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Hati yang hancur dan rendah hati ditaklukkan oleh pertobatan yang sejati akan menghargai sesuatu dari kasih Allah dan kematian di Golgota. Dan sebagai seorang anak yang mengaku dosanya kepada Bapa yang penuh kasih, demikianlah orang yang berdosa dengan sepenuh hati membawa segala dosanya ke hadapan Tuhan Allah. Dan sudah tertulis, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah renungan hari ini yang diambil dari buku Kebahagiaan Sejati, bab 4, judulnya Pengakuan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.